Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Para ulama, para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kita masih ada sisa beberapa hari lagi menjelang akhir Ramadan. Kita mau isi ini dengan sebuah nilai besar di sisi Allah, yaitunya fadlu khatmil Quran, keutamaan mengkhatamkan Al-Quran. Secara ringkas kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi al-hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, kebaikan yang satu itu Allah lipat gandakan jadi 10. Alif lam mim, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi itu 3, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Bayangkan Bapak Ibu, kalau satu hari kita bisa khatam Al-Quran 5 juz, 3 juz, 2 juz. Para ulama mencoba menghitung, kalau satu huruf 10 kebaikan, rata-rata dalam satu halaman itu 500 sampai 600 huruf. Kalau 500-600 huruf berarti satu halaman kita Allah karuniakan 6.000 kebaikan. Ya Allah, 6.000 kebaikan. 6.000 kebaikan satu halaman, satu juz itu lebih kurang 120.000 kebaikan. Ya Allah, itu satu juz. Karena satu juz itu 20 halaman. 120.000 kebaikan dalam satu juz. Kita nggak terbayang Bapak Ibu, 120.000 kebaikan. Dan kalau Allah takdirkan, Allah berikan kita kemudahan mengkhatamkan Al-Quran, maka 30 juz kali 120.000 kebaikan. Hampir 3.600.000 kebaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti apakah kebaikan itu yang dijanjikan Allah? Rasulullah pernah berjanji kepada seorang sahabat dalam hadis beliau, bagi siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah, memandikan jenazah, maka Allah berikan kepada dia 1 qirat. Lalu sahabat bertanya, 1 qirat kebaikan itu berapa ya Rasulullah? Segunung Uhud kebaikan. Gunung Uhud bagi yang sudah pernah. Dan siapa yang menyelenggarakan jenazah, memandikan, mengafankan, menyolatkan sampai mengantarkannya ke pemakamannya, Allah berikan bagi dia 2 qirat, 2 kali gunung Uhud. Orang kalau melihat gunung Uhud itu Bapak Ibu, kalau kita anggaplah kebaikan itu berupa emas, segunung Uhud emas, ya Allah, itu orang kaya Pak. Jangankan segunung Uhud emas, dia punya 1 kepal emas di tangannya, dia sudah merasa menjadi orang yang paling kaya. Anggap Pak, 1 kepal emas murni. Itu baru emas yang kita miliki Pak, belum sebanding dengan apa yang Allah sediakan. Nah, apalagi kalau kita punya 120.000 kebaikan untuk 1 juz Al-Quran, 3.600.000 kebaikan untuk 1 kali khatam Al-Quran. Wajar kalau Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh para sahabat beliau, kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan marratain, 2 kali khatam Quran dalam 1 malam, fi kulli lailati Ramadan. 1 malam Ramadan 2 khatam Al-Quran. 2 kali khatam Al-Quran itu artinya 60 juz Al-Quran belum selesaikan dalam 1 malam. Kali 30 hari Ramadan. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hal seperti ini hanya akan bisa disanggupi oleh orang-orang yang mengimani kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, dan meyakini di akhirat sana ada surga dan neraka. Orang yang meyakini indahnya nikmat Allah di dalam surga, dia akan berburu sebanyak mungkin jalan menuju surga, salah satunya dengan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan juga, Iqra wartaqi warattil, baca, tingkatkan terus bacaannya, dan teruslah merattal Al-Quran. Fa inna manzilataka, karena tempatmu nanti di akhirat itu, kata Allah, adalah inda akhiri ayatin taqra'uha fil jannah fil dunya. Karena tempatmu nanti di surga adalah
sampai akhir ayat yang kamu baca ketika di akhirat. Di dunia, siapa yang sering merutinkan tilawah Al-Quran, khatam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saksikanlah bahwa ini adalah orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggi keyakinannya kepada surga, karena dia ingin punya tempat yang mulia di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain itu, fadilah keutamaan mengkhatamkan Al-Quran adalah Rasulullah mengatakan, inna lillahi fil ardi ahlin. Allah punya keluarga di bumi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ahlul Allah, keluarga Allah di dunia ini ya Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang termasuk kepada golongan ahlul Quran, khassatul Quran, orang-orang yang berada di lingkungan khusus Al-Quran. Siapakah ahlul Quran? Ahlul Quran itu bukan berarti orang yang hafiz Quran 30 juz. Tidak. Ahlul Quran adalah orang yang cinta Al-Quran. Cintanya kepada Al-Quran membawa dia kepada beramal dengan Al-Quran. Cintanya kepada Al-Quran membawa dia kepada rajin membaca Al-Quran. Dan cintanya ini jugalah yang membawa dia kepada menghafal Al-Quran sampai selesai. Intinya adalah ahlul Quran, siapa yang paling kuat berpegang dengan Al-Quran, halal, haram, mubah, makruh, dan semuanya mengikut kepada panduan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan syahrul Quran, jangan sampai kita lewatkan Al-Quran ini, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita hamba-hamba Allah nanti di akhirat. Apa kata as-sawm, siyam? Ya Rabb, mana'tuhu min syahwatihi fi nahari Ramadan. Saya mencegah dia, menghalangi dia dari melampiaskan syahwatnya di siang hari Ramadan. Fasyaffi'ni lahu. Jadikan saya syafaat untuk dia ya Allah. Lalu Al-Quran juga mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu min naumihi fil lail. Saya sudah menghalangi dia dari tidur nyenyak di malam-malam Ramadan. Fasyaffi'ni lahu, jadikan saya pemberi syafaat untuk dia ya Allah. Allahumma ja'al Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.